Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Kemarin kita telah belajar tentang produk dan akad pembiayaan bank syariah. Nah, kita akan lanjut belajar tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Kalaulah nasabah ingin mengajukan pembiayaan, secara otomatis itu perlu adanya analisis kelayakan. Bagaimana nasabah ini layak atau tidak untuk dibiayai oleh bank syariah. Baik, analisis pembiayaan adalah suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan calon nasabah dengan menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari calon nasabah. Sebagaimana kita ketahui, bank syariah ataupun marketing bank syariah secara otomatis jikalau ingin mengetahui kelayakan nasabah, apakah nasabah ini layak atau tidak untuk kita biayai, maka perlu adanya proses analisis yang mana seorang marketing harus mengetahui terlebih dahulu nih, menelaah aspek-aspek penting yang harus diketahui oleh nasabah. Nah, aspek-aspek pentingnya apa aja sih? Nanti kita akan bahas. Nah, tujuan analisis pembiayaan ini adalah untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Kemudian terjadinya nasabah pembiayaan ini, nasabah akan terjadinya macet. Nah, ini mencegah secara dini. Kemudian untuk meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Kalau nasabah hanya memiliki kemampuan saja, gajinya besar, tapi kemauan untuk memenuhi kewajibannya itu nggak ada, ataupun karakter nasabah ini kurang baik, maka ini perlu pertimbangan dalam manajemen. Maka tujuan analisis pembiayaan ini adalah seperti ini. Pentingkah analisis pembiayaan? Sangat penting sekali. Bahwasanya analisis pembiayaan ini sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut. Nah, ini udah mengetahui ya, kalau tidak adanya analisis pembiayaan, bank secara otomatis tidak mengetahui untuk persetujuan untuk disetujui atau ditolak. Karena apa? Karena kalau langsung kita setujui semua tanpa adanya analisis, maka banyak kemungkinan itu akan terjadi kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Metode bank dalam menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C plus 1S. Karena ini di bank syariah, ini ada plusnya nih, 1S. Apa sih 1S itu dan 5C ini? Maka akan kita bahas. Yang pertama, prinsip 5C adalah karakter nasabah, karakter calon nasabah pembiayaan di bank syariah. Karakter ini adalah mencakup sifatnya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, dan wataknya juga seperti apa. Capacity, yang kedua capacity yaitu kemampuan membayar. Bagaimanakah nasabah mampu untuk membayar dalam hal keuangan nasabah. Kemudian kapital, modal. Kemudian yang keempat kolateral ataupun agunan, jaminan. Kemudian yang kelima, C-nya adalah condition of economy atau kondisi ekonomi. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip 1S, yaitu adalah prinsip syariah. Nah, ini yang membedakan dengan konvensional prinsip syariah. Bahwasanya bank konvensional pun memiliki prinsip 5C. Sama, karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan condition of economy. Akan tetapi bank syariah menambahkan prinsip 1S, yaitu adalah prinsip syariah.
Nah, yang pertama adalah karakter, sifat, tingkah laku ataupun watak. Maka cara menilai aspek karakter calon nasabah, jikalau ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah, maka perlu kita ketahui karakter nasabah tersebut. Bagaimana kita mengetahuinya? Yang pertama adalah by checking, IDEP. Nah, sekarang namanya IDEP ya, pengganti dari by checking, ataupun ini adalah sistem BI, sistem Bank Indonesia, yang bisa melihat apakah nasabah ini sebelumnya sudah memiliki tanggungan ataupun kewajiban ataupun hutang di bank-bank sebelumnya. Nah, ini bisa terlihat oleh bank. Ketika pengajuan pembiayaan, secara otomatis nasabah memberikan dokumen yang diperlukan kepada pihak bank. Maka dokumen yang terpenting untuk kita by checking yaitu adalah KTP dan KK. Nah, ini harus benar-benar nih kecocokannya, by checkingnya, atas namanya, tempat tanggal lahirnya. Nah, setelah kita by checking, kita melihat bahwasanya di situ adakah nasabah hutang di bank sebelumnya ataupun tidak ada. Nah, kalaupun ada, apakah itu lancar ataupun tidak? Kalau lancar, ya nggak jadi masalah. Maka ini nasabahnya nasabah memang bagus ataupun baik dalam kondisi dia mempunyai hutang tanpa ada cacat. Nah, kalaupun dia sudah memiliki hutang tapi hutang di bank sebelumnya, tapi dia memiliki karakter yang kurang bagus, di situ dia telat mengangsur. Nah, ini menjadi catatan untuk kita. Nah, inilah karakter nasabah ya. Yang pertama adalah by checking. Kemudian wawancara. Nah, wawancara ini banyak aspeknya. Yang pertama, wawancara kebenaran nasabah. Kebenaran nasabah yaitu kita gali dulu by checkingnya, benar apa tidak, pernah mengajukan pembiayaan atau tidak. Nah, kalaupun dia berbohong, kita bisa melihat by checkingnya. Nah, ataupun wawancara ini agar nasabah ini ataupun wawancara ini agar kita marketing menggali potensi nasabah, menggali tingkah laku nasabah ataupun sifat nasabah. Dia bukan hanya mampu untuk membayar saja, akan tetapi mau untuk membayar. Nah, itu wawancara ini sangat penting dalam aspek karakter ini. Kemudian yang ketiga yaitu kelengkapan berkas. Kalau kelengkapan berkas, ya kita secara otomatis kita minta dari nasabah untuk melengkapi data-data atau kelengkapan berkas untuk pembiayaan. Bisa jadi di sini kelengkapan berkas nasabah nggak mau tahu nih, udahlah bikinin aja, misalkan contoh seperti itu. Sudahlah bikinin aja kelengkapan berkas, ataupun ada salah satu berkas yang kurang, misalkan slip gaji, udah bikinin aja lah sekian gajinya, tolong bikinin lah sama marketing. Nah, ini bisa juga menjadi karakter nasabah atau tingkah laku nasabah yang kurang baik. Maka dilihat dari sini, kalaupun seperti itu, walaupun dia mampu untuk membayar pembiayaan, maka ini karakternya kurang baik. Nah, yang terakhir adalah informasi dari pihak lain. Maksudnya informasi di sini adalah kita mencari tahu nasabah yang akan kita biayai ini karakternya seperti apa. Terutama kita mengetahuinya ke tetangga-tangga calon nasabahnya. Bagaimanakah sifatnya, tingkah lakunya, ataupun di tempat kerjanya, teman tempat kerjanya ataupun saudaranya. Nah, ini bisa melihat karakter nasabah dari informasi pihak lain. Baik, ini yang pertama yaitu karakter. Kemudian yang kedua, capacity atau kemampuan membayar. Nah, cara mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah yang pertama adalah melihat laporan keuangan. Nah, melihat laporan keuangan ini, kalau dianya seorang pengusaha, secara otomatis ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, itu bisa dilihat. Kalaupun dia
karyawan, laporan keuangannya seperti apa, maka dilihat slip gaji dan rekening tabungan. Yang kedua nih ya, melihat slip gaji dan rekening tabungan. Slip gajinya berapa? Biasanya diminta 3 bulan terakhir. Kenapa 3 bulan terakhir? Karena kita bisa melihat nih setiap bulannya dia turunkah atau naikkah, ataupun seimbang ataupun segitu-gitu aja ya, dari bulan ke bulan. Nah, rekening tabungan ini kita bisa melihat bahwasanya di tabungan itu apakah banyak mengendapnya ketika dia mendapatkan gaji, misalkan kalau dia karyawan mendapatkannya, apakah banyak mengendapnya ataupun banyak diambilnya, ditarik, dana masuk langsung ditarik, dana masuk, dan ini bisa melihat juga karakter orang mampu membayar hutang atau tidak. Kemudian kalaupun dia pengusaha, ada survei lokasi usahanya kita survei apakah usaha ini layak ataupun tidak. Kemudian yang keempat, mengetahui pengeluaran bulanan dan usaha. Nah, ini kalau pun pengusaha, kita harus mengetahui juga usahanya ini dia mempunyai pegawai atau tidak. Nah, bagaimana gaji pegawai tersebut? Nah, kemudian ada biaya sewa tempat usaha, kalaupun dia sewa. Kalaupun nggak sewa ya berarti hilang nih biaya tempat usaha. Kemudian ada biaya listrik dan air, bagaimana itu? Menjadi pengurang juga biaya listrik dan air. Kemudian yang terakhir adalah tanggungan dan beban pribadi. Kalau tanggungan dan beban pribadi, walaupun dia bukan usaha, misalkan contohnya dia karyawan, nah ini tanggungan beban pribadi, dia punya keluarga berapa, istri berapa, anak berapa, kemudian beban pribadinya berapa, biasanya dia sebulan habis berapa. Nah, ini harus kita ketahui. Di sini juga bisa melihat dari wawancara itu juga apakah dia benar apa tidak. Nah, ini bisa kita lihat dari kemampuan membayar. Kalaupun ini sudah ada semua, nah dikurangi dari hasil dia ataupun laporan keuangan keuntungan dia berapa, ataupun dari gaji dia berapa. Nah, dikurangi semua. Nah, cukup nggak untuk membayar pembiayaan ke bank syariah? Nah, itu kemampuan membayar ya. Yang kedua, yang ketiga adalah kapital ataupun modal. Nah, ini cara menilai zakat kapital calon nasabah. Yang pertama, mengetahui modal awal usaha. Kalaupun dia usaha, kita ketahui nih usahanya awalnya modalnya berapa. Kita bisa ketahui, oh ternyata ini usahanya ini usaha jangka menengah ke atas, misalkan seperti itu. Kemudian mengetahui stok barang atau inventaris. Nah, perlu juga ada inventaris ataupun stok barang. Biasanya kalau tidak ada stok barang ataupun hanya rumahan saja, terkadang pembiayaannya itu kita harus melihat lagi lebih detail. Tapi kalau sudah terlihat ada stok barangnya, ada inventarisnya banyak, nah ini menjadi kemungkinan ini bisa menunjang untuk tahap selanjutnya. Kemudian kolateral ataupun agunan jaminan. Barang yang diagunkan sebagai agunan itu ada dua. Yang pertama adalah barang bergerak, yang kedua adalah barang yang tidak bergerak. Nah, barang yang bergerak apa aja? Barang yang bergerak adalah motor, mobil. Barang yang tidak bergerak, tanah dan bangunan. Nah, akan tetapi barang-barang tersebut yang diagunkan bukanlah barangnya, akan tetapi surat kepemilikannya. Contoh, motor, mobil, surat kepemilikannya adalah BPKB, maka bank mengambil surat BPKB-nya saja. Kemudian kalau tanah dan bangunan, surat kepemilikannya berarti sertifikat hak milik ataupun SHM. Nah, itu yang menjadi agunan dari bank syariah. Nah, bagaimana penilaian agunannya? Apakah setiap BPKB mobil atau motor itu langsung di ACC, atau setiap sertifikat hak milik itu di ACC? Nah, ini penilaiannya adalah agunan tanah dan bangunan perlu ada tinjauan lokasi dengan menilai letak tanah dan bangunan. Nah, ini perlu nih. Biasanya kalau tanahnya itu jauh dari jalan ataupun masuk jalannya tidak masuk mobil, nah ini menjadi bahan pertimbangan juga.
Nah, kemudian kondisi agunan perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak dalam sengketa. Nah, agunan ini enggak dalam sengketa. Agunan ini benar-benar mempunyai pribadi sendiri. Kemudian tidak terkena proyek pemerintah. Misalkan ada proyek perluasan jalan yang mana nantinya rumah ini akan tergusur. Nah, ini tidak terjadi seperti itu. Kemudian tidak digunakan sebagai fasilitas yang melanggar hukum. Nah, fasilitas yang melanggar hukum misalnya rumah yang diagunkannya atau jaminannya ini malah dia jaminan untuk misalkan penjualan minuman keras. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ukuran tanah atau bangunan sesuai dengan sertifikat atau IMB, izin mendirikan bangunan. Biasanya ukuran tanah ada yang tidak sesuai itu. Ukuran tanahnya ini harus menyesuaikan sertifikat dengan IMB. Kemudian memiliki nilai marketable, yang artinya mudah untuk dijualnya itu lebih tinggi lagi. Nah, contoh di jalan besar, di jalan raya, secara otomatis dia akan naik, marketable-nya itu enak, mudah gitu. Dia akan lebih tinggi lagi nilai taksirannya ataupun nilai agunannya. Nah, nilai barang yang dijadikan agunan harus melebihi jumlah pembiayaan. Misalkan nasabah ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah dengan nominal 100 juta. Misalkan contoh, berarti agunannya harus melebihi dari pembiayaan tersebut. Yang artinya agunannya harus bernilai dari 150 juta. Contoh seperti itu. Kalau agunannya pas, misalkan 100 juta, pengajuan pembiayaan 100 juta, maka pengajuan pembiayaannya biasanya akan dikurangi lagi. Kalaupun tidak mau, berarti ini cancel. Seperti itu. Nah, cara menilai aspek condition of ini yang kelima, yaitu condition of economy, kondisi ekonomi. Cara menilai aspek kondisi ekonomi calon nasabah yang pertama adalah melihat perkembangan usaha nasabah ke depan dan perbandingannya dengan usaha sejenis. Maka biasanya persyaratannya itu adalah kalaupun dia usaha, dia harus melampirkan 3 tahun ke depan itu 3 tahun ke belakang ya, mohon maaf, 3 tahun ke belakang itu usahanya mendapatkan keuntungan yang bagus. Nah, misalkan usahanya keuntungan 3 tahun terakhir itu untung terus. Nah, ini bagus. Nah, kalaupun anjlok terus, nah ini menjadi bahan pertimbangan. Oh, ini kalau pembiayaan ke kita anjlok enggak ini nanti. Nah, itu seperti itu. Kemudian melihat perbandingan dengan usaha sejenis. Nah, melihat juga perbandingan usaha sejenis. Kalaupun dia sudah punya usaha, misalkan contoh usaha laundry. Nah, di sampingnya ada usaha laundry juga. Nah, bagaimana nih? Kita lihat, kita analisis juga usaha laundry di sampingnya. Bagusan mana dari yang pengajuan ke kita ataupun usaha yang sampingnya? Oh, ternyata yang sampingnya lebih bagus. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan juga. Oh, pembiayaan nasabah laundry kita itu malah lebih bagus dari sampingnya, karena ada yang tidak ada di laundry yang samping. Nah, ini lebih bagus. Kita lebih detailkan, dan itu lebih catatan untuk kita untuk bisa diajukan pembiayaan atau disetujui. Kemudian melihat keadaan pemasaran. Nah, bagaimana pemasarannya? Kemana nih objeknya? Misalkan laundry, kalaupun orang nggak datang ke kita, itu gimana pemasarannya? Apa kita door to door ataupun kita menyebarkan brosur ataupun seperti apa? Nah, ini perlu adanya melihat keadaan pemasaran. Nah, yang terakhir yang membedakan dengan bank syariah dengan bank konvensional adalah syariah. 1S tadi ya, syariah. Cara menilai aspek syariah calon nasabah yaitu ada 2. Yang pertama, melihat apakah bidang usaha calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, maka ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan ke kita, itu kalau usahanya untuk usaha minuman keras, nah itu kita tidak diperbolehkan ataupun kita tidak membiayai usaha-usaha yang seperti itu.
Bahkan bank syariah itu tidak membiayai usaha perhotelan. Selain hotelnya itu sudah ada label syariahnya ataupun hotel syariah, nah itu masih kita biayai. Tapi kalau hotel yang belum berlabel syariah, biasanya bank syariah tidak mau membiayai hotel. Nah, apalagi contoh satu lagi adalah misalkan warung nih. Warung di situ kan ada berbagai macam makanan, minuman, dan pasti ada rokok. Nah, kita nggak biayai rokoknya. Kalaupun makanan dan minumannya bisa kita biayai, akan tetapi rokoknya tidak bisa kita biayai. Nah, ini aspek syariahnya yang calon nasabah bidang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, melihat apakah kebutuhan calon nasabah telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Jenis pembiayaan apa aja? Nah, akad jenisnya itu murabahah, mudorobah, musyarakah, ataupun ijarah. Nah, ini kita melihat nih, nasabahnya ini ingin membeli rumah, kita bisa pakai akad murabahah. Ternyata nasabahnya ingin permodalan usaha, maka bisa memakai akad mudorobah ataupun musyarakah. Maka kita lihat dulu nasabahnya, apakah nasabah ini pengajuannya atau pembiayaannya ingin apa, maka kita sesuaikan dengan jenis pembiayaan di bank syariah. Nah, dalam proses analisis ini, bank dapat mengatur operasionalnya dengan baik, meminimalisir risiko dan memaksimalkan laba. Nah, ini analisis kelayakan pembiayaan di bank syariah ini adalah salah satu bentuk untuk mengatur operasional bank. Kalaulah ini kita tidak mengatur analisis untuk pembiayaannya, atau kita hanya menyalurkan pembiayaan dengan mudah saja tanpa proses analis, maka resiko yang terjadi adalah resiko yang sangat besar nasabah untuk menunggak. Nah, ketika resiko besar nasabah menunggak, nasabah tidak bisa bayar, maka laba pun tidak ada. Maka yang akan didistribusikan, laba yang akan didistribusikan ke nasabah pendanaan, tabungan deposito giro itu tidak ada. Nah, maka analisis ini adalah salah satu elemen penting untuk mengatur operasional bank. Baik, sekian itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.